yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surat Al-Kahf ya, surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 dari urutan surat-surat dalam mushaf Al-Quran. Halamannya halaman 295. Bagi yang belum membuka silahkan dibuka ya, halaman 295. Sambil menunggu bapak-bapak yang yang masih membuka mushaf, kita akan coba dengarkan pembacaan tilawah ini dari seorang syekh ya, yang memang dikenal sebagai mukri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita dengarkan sambil kita perhatikan. Kita belajar bagaimana cara membaca yang benar. Kita ngikuti ahlinya ini. Ayat ke-17 ya. Ayat yang ke-17. Ya, shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah kita sudah dengarkan pembacaan dua ayat dari surat Al-Kahfi ya. Kita cukupkan pembacaannya dengan dua ayat saja, tapi pembahasannya nanti tergantung waktu yang ada ya. Bisa satu ayat, bisa dua, bisa lebih. Nah, masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya di ayat yang ke-16 kita sudah mengambil banyak inspirasi, banyak nilai dari ayat itu, dipahami dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Antara lain kemarin kita sudah mengkaji pentingnya seseorang itu dalam mengupayakan berbagai hal dalam hidupnya itu mengutamakan atau memperhatikan tiga hal ya. Yang pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu nanti terefleksikan dalam sifat atau dalam sikap optimisme, karena kita husnudzon billah. Seorang mukmin itu dituntut untuk husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik itu suatu kemestian. Ana, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, inda dhanni abdi bi. Aku ini adalah berdasarkan prasangkaan hambaku terhadapku. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa berhusnudzon billah. Jangan pernah beranggapan bahwa Allah itu tidak suka kepadaku atau mencelakakanku atau tidak memperhatikanku, itu jangan pernah. Jadi selalu kita optimis dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa ya. Doa ini
diwujudkan oleh Ashabul Kahfi melalui ayat yang ke-10 ya, yang Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian yang ketiga adalah ikhtiar. Mereka sudah yakin sama Allah, sudah berdoa, kemudian ikhtiar dengan cara mencari tempat perlindungan yang sifatnya fisik. Mereka sudah yakin minta perlindungan kepada Allah, tapi mereka berupaya juga dengan mengupayakan yang sifatnya fisik, yaitu mencari tempat di mana tempat itu bisa melindungi mereka. Jadi ada ikhtiar. Ya, ini seorang mukmin itu harus senantiasa melengkapi tiga hal itu ya. Adanya keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan optimisme dan husnudzon billah. Kemudian yang kedua adalah berdoa ya. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Jadi orang mukmin itu senjatanya ya apa? Doa ya, doa. Ini. Kemudian yang ketiga apa? Ikhtiar ini. Nah, kemudian jawaban dari tiga hal itu, keyakinan, doa, dan ikhtiar itu kemudian Allah memberikan satu keajaiban kepada mereka, yaitu berupa perlindungan. Bentuk-bentuk perlindungannya ada banyak sekali nanti secara rinci ya. Yang pertama, mereka ditunjukkan kepada satu tempat, yaitu gua. Kemudian yang kedua, di situ mereka ditidurkan selama 300 tahun atau 309 tahun dalam hitungan Qamariyah. Kalau orang-orang Nasrani, mereka menghitungnya dengan hitungan Syamsiyah. Ya, maka disebut 300 tahun, tapi kalau dengan hitungan Qamariyah itu 309 tahun, dan benar dihitung kalau secara matematis selisihnya 9 tahun. Kalau setiap 300 tahun itu ada selisih 9 tahun antara hitungan Qamariyah dengan Syamsiyah. Kemudian Allah tidurkan mereka ya. Jadi tidur itu adalah salah satu nikmat. Jadi orang kalau nggak bisa tidur, itu separuh dari kenikmatan dunia ini udah hilang dari dirinya ya. Jadi ditidurkan itu satu nikmat yang luar biasa. Jadi kalau kita sampai susah tidur ya, apa namanya itu istilahnya itu insomnia ya, itu udah berat sekali, itu nggak tenang, saraf itu tegang. Nah ini cara Allah memberikan ketenangan itu dengan cara menidurkan mereka. Ya. Tidur ya, dalam situasi normal sebuah nikmat. Nah tidur dalam posisi yang situasinya menegangkan itu nikmatnya yang berlipat. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan ketegangan yang luar biasa, terus bisa tidur, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya, maka ini yang jawaban dari doa, ikhtiar, keyakinan mereka sama Allah itu ya, ditidurkan selama 309 tahun atau 300 tahun. Nah, kemudian ini rinciannya, bagaimana cara mereka tidur ya, di gua itu selama 300 tahun itu. Ayat yang ke-17 ini menjelaskan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqribuhum dzatas shimali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah. Jadi mereka di dalam gua itu, Allah itu maha kuasa ya, untuk berkehendak atas satu hal, kun fayakun ya. Kalau Allah bilang kun jadilah, maka jadilah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya ingin menunjukkan ayat-ayatnya, menunjukkan kekuasaannya, bahwa di antara kekuasaannya itu adalah Allah menetapkan satu hal itu dengan sebab musababnya. Salah satu di antara sebab mengapa Ashabul Kahfi bisa tidur di dalam gua itu selama 300 tahun itu ini, wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Salah satunya adalah posisi matahari itu berada dalam posisi yang sangat ideal. Dia tidak benar-benar hilang dari gua itu sehingga tidak mendapatkan cahaya matahari, tapi juga tidak nembus langsung secara terik, bersifat panas ya. Jadi ini salah satu cara Allah menjaga fisik Ashabul Kahfi sehingga tidak rusak ya. Jadi matahari itu berada di posisi yang ideal, yaitu wa taras syamsa, dan engkau akan melihat matahari idza tala'at, jika matahari terbit itu tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Kalau saat dia terbit, dia akan condong ke sebelah kanan. Jadi guanya itu kira-kira menghadap ke utara berarti ya. Kalau terbit dia condongnya sebelah kanan ya. Sementara kalau wa idza gharabat ya, sementara kalau apabila matahari terbenam, taqribuhum dzatas shimal. Matahari itu akan menjauhi dari arah sebelah kiri. Jadi dia ya kira-kira guanya itu menghadap ke utara. Ya.
Tapi ini Al-Quran tidak menyebutkan arahnya kemana. Tapi kalau kita pahami kira-kira begitu ya. Ini jadi matahari berada dalam posisi yang ideal buat mereka. Ini cara Allah mengatur tempat itu. Ini kalau kita mau punya rumah, punya tempat tinggal, kalau punya sistem seperti ini, kita mencontoh yang ideal ya. Ini ya. Wahum fi fajwatin minhu. Dan mereka berada di tempat yang luas di dalam gua itu. Artinya kalau tempat luas, itu ada kenyamanan di situ. Ada ventilasi udara berganti dengan baik. Sirkulasinya menjadi ideal. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat Ashabul Kahfi itu bisa berada di situ selama 300 tahun tanpa terjadi apa-apa. Salah satunya Allah membuat sebab musabab dengan cara ini. Mengatur posisi matahari sedemikian rupa. Atau posisi gua terhadap sinar matahari sedemikian rupa. Dan wahum fi fajwatin minhu. Dan mereka berada di satu ruang yang lapang. Rasulullah itu pernah bersabda di antara kebahagiaan seseorang di dunia, ini dunia, kebahagiaan duniawi ya, itu salah satunya adalah punya kendaraan yang nyaman, punya rumah yang luas, kemudian punya istri solehah, satu lagi apa ya, ada 4 ya, apa lupa saya, apa? Iya, jadi istri itu ibarat pelita di dalam rumah, Pak. Kalau pelitanya satu, cahayanya ya satu. Semakin banyak pelita, padam malah katanya. Ini ya, jadi ini ya, wahum fi fajwatin minhu. Mereka berada dalam tempat yang luas. Artinya tempat itu tidak berdesak-desakan. Ada ventilasi udara, ada sirkulasi udara yang bagus. Ini cara Allah Subhanahu wa taala membuat sebab musabab. Dzalika min ayatillah, dan itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah. Kata min itu adalah litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Jadi kalau min ayatillah itu adalah sebagian saja dari ayat-ayat Allah. Makanya di ayat yang sebelumnya itu kita melihat membaca bahwa itu am hasibtum anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ayat yang 9 kemarin ya. Kalau kalian kagum sama kisah Ashabul Kahfi yang sedemikian dahsyatnya, yang itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah, kamu jangan terlalu takjub, jangan terlalu kaget. Ada lebih banyak ya, kekuasaan Allah yang jauh lebih dahsyat lagi daripada Ashabul Kahfi. Dan itu bisa terjadi kapan saja. Jadi engkau pun ya, kalian pun wahai umat muslim yang membaca Al-Quran itu, jangan pernah khawatir bahwa Allah itu mampu menetapkan apapun yang Dia mau. Jadi kalaupun kita mengharap satu hal yang kelihatannya mustahil, ya, itu masih mungkin saja kalau Allah sudah berkehendak. Dzalika min ayatillah, itu dari tanda-tanda ayat-ayat Allah. Ini, jadi ini menegaskan betapa Allah itu mampu, ya, berkuasa, bisa untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi kita kalaupun minta sama Allah, selama pasrahnya kita sama Allah, itu kita berpasrah kepada Zat yang maha mampu, Zat yang maha berkuasa, Zat yang maha bisa menghendaki dan mewujudkan kehendaknya itu sebagaimana adanya. Ini ya. Nah kemudian ayat ini ditutup dengan satu penutup yang baik sekali ya, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini ingin menegaskan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu kalau kita baca penjelasan para ulama itu ada 2 ya. Ada hidayatul dalalah, ada hidayatul taufik. Hidayah dilalah itu adalah hidayah menunjukkan kebaikan. Kayak Nabi ya. Fa khairul hadi hadiyu Muhammadin. Sebaik-baik hidayah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Maksudnya adalah Nabi sebagai orang yang menunjukkan ini yang baik, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang buruk. Sebatas itu, tetapi memberikan hidayah itu taufik, menggerakkan hati seseorang untuk bisa menerima hidayah itu, untuk bisa menerima petunjuk yang benar dan yang salah tadi itu adanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat sebelumnya, jadi kita memahami Al-Quran itu selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya ya. Ada namanya wahdah maudhu'iyah, ada kesatuan tematik, baik antara satu Al-Quran dalam keseluruhan ataupun dalam satu surat. Itu biasanya ada pesan-pesan yang sifatnya saling bersambung. Kalau kita berbicara ayat ini, may yahdillah fahuwal muhtadi, barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Kita kalau kembalikan lagi kepada ayat ke-6 ya,
yang Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terbawa hati beliau, perasaan beliau, kesedihan beliau terhadap orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk beliau. Ini di sini ayatnya dipertegas lagi, ya. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Itu namanya hidayah atau taufiq. Hidayah menggerakkan hati seseorang untuk bisa menerima hidayah itu. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, falang tajidalahu waliya mursyida, maka engkau tidak akan mendapatkan bagi orang itu, ya, waliyan, seorang penolong, mursida, dan juga orang yang dapat memberi petunjuk. Jadi orang kalau sudah Allah biarkan dalam kesesatannya, itu ya sudah nggak sulit lagi, sudah nggak mungkin dia dapat hidayah. Maka dari itu kita harus juga senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberi petunjuk, maka kita minta petunjuk itu kepada Allah. Inilah rahasia mengapa dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, jalan petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena apa? Karena yang memberi hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik tadi. Dan itu selalu kita minta. Arti ihdinas siratal mustaqim itu kalau kita belum benar-benar lurus, kita dimintakan tetap dalam lurus. Diminta ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau kita sudah lurus, kita artinya minta agar kita tetap konsisten di jalan yang lurus itu. Itu, ya. Kalau kita sudah konsisten, kita diharapkan lurus itu sampai kematian kita. Itu ihdinas siratal mustaqim, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falang tajidalahu waliya mursyida. Ini ya penjelasan ayat. Silakan kalau ada yang punya tadabbur, punya kontemplasi terhadap ayat ini, atau pertanyaan atas ayat ini sehingga menimbulkan satu tanda tanya, silakan monggo disampaikan. Saya tak minum dulu. Ya, sebagaimana kita tegaskan ya, cara kita belajar kita coba itu CBSA ya. Cara belajar semuanya kalau bisa aktif. Makanya kita anjurkan baca mushaf ya. Bahkan kalau bisa sebelum datang pengajian baca dulu di rumah. Ya. Baca tafsirnya. Sekali lagi yang tidak punya kitab tafsir, salah satu aplikasi yang menurut saya cukup representatif adalah aplikasi terbitan Kemenak ya. Quran Kemenak, itu ada tafsirnya di situ. Itu sangat memadai untuk membantu kita memahami ayat-ayat Allah. Ayat ini diturunkan kepada kita bukan hanya untuk dibaca saja, tapi untuk kita pahami dan sekuat tenaga kita, sekuat upaya kita untuk kita pahami, tadabburi, dan kemudian kita amalkan. Ya silakan kalau ada yang ingin memberikan tadabburnya. Bisa kita aplikasikan dalam ke sehari-hari kita. Ini saya kalau nggak ada, ya silakan. Begini, jadi namanya pemberian hidayah dari Allah itu kan tentunya apabila kita tidak melakukan berbagai upaya atau proses atau ikhtiar segala macam ya, itu kan nggak mungkin langsung ujuk-ujuk hidayah itu datang gitu, iya kan? Artinya ya katakan misalnya gini, kita sudah berusaha untuk niat mau sholat malam misalnya, ya kan? Baru niat gitu ya. Tapi artinya kalau misalnya katakan Allah di sini belum memberikan hidayah kepada kita, ya enggak? Mungkin tengah malam itu kita nggak bangun, nggak dibangunkan oleh Allah gitu kan? Enggak. Tapi kalau kita niat kita udah katakan misalnya itu bulat, kita mau tidur sudah berdoa dengan ini, mohon hidayahnya kalau nanti dibangunkan tengah malam supaya kita dapat melakukan dia mulai gitu. Nah, ya otomatis di situ kan kita nanti akan terbangun dengan sendirinya. Tentunya ini bukan karena kemauan kita nih, tentunya artinya kemauan dari Allah atau hidayah dari Allah kita bisa bangun tengah malam begitu. Gimana tuh? Ya. Ya itu betul Pak, itu betul ya. Bagian dari ayat ini itu betul bahwasanya Allah meskipun dalam ayat ini menegaskan dialah yang memberi hidayah, dialah yang menentukan hidayah itu, dialah yang menunjukkan dalalatul taufiq. Tapi karena ada dalalatul ada hidayah itu dalalah ya, maka ada upaya yang harus dilakukan oleh kita agar mendapatkan hidayah itu.
Makanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyanahum subulana." Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh, fina, man jahada fina, dalam rangka mencapai atau menuju kepada kami, lanahdiyanahum subulana, maka kami akan memberi hidayah kepada dia, menunjukkan kepada dia subulana, jalan-jalan menuju ke tujuan itu, ke tempat kami itu, kira-kira gitu. Jadi memang betul harus ada usaha. Tadi kembali kepada itu, Allah bisa memberi apa saja kepada hambanya, tapi tetap aspek ikhtiar, doa, keyakinan itu tidak boleh lepas. Itu Allah sudah tetapkan begitu dalam ayat Al-Quran, hadis-hadis banyak begitu. Jadi memang harus ada upaya. Ini sekejar ada apa namanya? Kalau orang-orang di pesantren itu ada yang bilang salah satu cara kita kalau mau bisa bangun di jam yang kita maui itu katanya baca ayat terakhir di surat Al-Kahfi katanya. Jadi sebelum tidur itu. Tapi ini saya tidak menganjurkan, ini hanya ngasih tahu ya. Kalau mau dicoba silakan, kalau coba silakan. Itu ayat yang 107 sampai 110 itu katanya kalau mau tidur baca itu, kita niatkan mau bangun jam berapa. Kalau dikabulkan itu bisa bangun, katanya begitu. Ya. Jadi itu betul, Pak. Hidayah itu harus melalui upaya. Dan orang yang sesat pun Allah tidak akan pernah menyesatkan seseorang karena kemauannya tidak. Allah itu maksud wa mayyudlil ya. Allah menyesatkan itu maksudnya adalah Allah membiarkan seseorang itu pada kesesatannya. Kalau orang itu Allah ketahui dia memang tidak mau meraih hidayah, tidak mau berupaya mendapatkan hidayah, maka Allah kalau sudah sampai pada titik membiarkannya kepada kesesatan, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah itu. Jadi maksud wa mayyudlil, kan mungkin ada orang bertanya kan, oh kalau begini gimana Ustaz? Kalau Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan seorang, lantas bagaimana, mengapa seseorang itu dihisab atas perbuatannya? Nah jawabannya itu, jadi kalau dalam ayat Al-Quran, semua yang sifatnya yang redaksinya wa mayyudlil, ya Allah menyesatkan seseorang, itu maksudnya adalah Allah membiarkan seseorang itu dalam kesesatannya. Karena Allah tidak akan wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada makhluknya, kepada hambanya. Ya. Allah tidak akan pernah menyesatkan atas kehendak dia seseorang itu. Kalau memang orang itu tidak mau menyesatkan dirinya sendiri. Jadi orang kalau sudah membiarkan dirinya udah ada pintu-pintu hidayah, tapi kemudian menolak, ya entar dulu. Kalau sampai pada titik Allah yudlil, membiarkan dia dalam kesesatannya itu, naudzubillah min dzalik. Ya. Falan tajidalahu waliyan mursyida. Maka mau didatangkan siapapun, dengerin apapun, gak akan dapat hidayah dia. Naudzubillah min dzalik. Jadi maka dari itu kita itu tadi betul kata Pak Darso ya. Jadi kita harus senantiasa berupaya untuk ikhtiar mendapatkan hidayah itu. Nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memberi hidayah itu kepada kita. Yang lain, ada yang lain? Panas Buri biasanya aktif biasanya. Iya. Allah itu kan bagaimana pasal hambanya. Sama dalam cerita seperti seseorang bertanya kepada engkau ini. Saya ketika ke Mekah itu ada kok mungkin orang prostitusi. Lalu di Amerika juga ada orang yang muslim yang itu. Bagaimana niat kamu ketika kamu ke Mekah? Kalau kamu ingin menjaga orang muslim, maka kamu akan menjadi muslim. Tapi kalau kamu misalnya ke Amerika, kamu ingin menjaga orang muslim, maka di sana akan ada orang muslim. Nah kalau kita kaitkan dengan ayat ini, Allah itu bagaimana hambanya? Kalau dalam ini hambanya itu sendiri ingin mencapai rahmat Allah akan memberikan rahmat. Tapi kalau dengan misalnya ini dia tidak berusaha untuk cari rahmat itu, maka kesempatan juga Allah akan memberikan. Artinya kembali kepada manusia ini. Keyakinan kepada Allah harus berkumpul, bahwasanya diyakini Allah selalu akan berbuat kepada hambanya. Tidak pernah Allah ingin menzalimkan hambanya. Iya itu betul itu. Saya juga pernah dengar juga itu cerita Buya Hamka ketika ada orang pulang dari Mekah, dia cerita ternyata di Mekah ada juga prostitusi. Ya karena kalau kamu nyarinya informasi tentang prostitusi akan tidak mau dapatkan prostitusi. Itu kalau kamu nggak berpikir sama sekali ya tentang itu nggak akan kamu dapatkan itu. Itu betul salah satu cara kita menghadapi apa yang kita jumpai dalam hidup kita adalah menata pikiran dan hati kita. Ya. Ini ya terima kasih. Ada yang lain? Kalau enggak saya tambahkan ya. Ini dari ayat may yahdillahu fahuwal muhtadi ini. Ya, ini menarik sekali ya.
Kita ini kan di era sekarang itu banyak sekali orang yang belajar tentang ilmu parenting. Ilmu apa namanya? Parenting, cara menjadi orang tua yang baik, gitu ya. Kan di antara parenting itu banyak teorinya. Oh, kalau anak kita mau sukses tuh harus begini. Seorang ayah harus begini, harus begitu, harus begitu. Nah, kalau kita kembali ke ayat ini, ya, kita jangan pernah lupa bahwasanya yang memberi hidayah itu adalah Allah. Sebagus apapun teori parenting itu kita praktekkan, sebagus apapun ya usaha kita lakukan dalam mendidik anak kita, kalau Allah tidak memberi hidayah kepada dia, maka upaya parenting kita, ilmu teori yang kita pelajari berjilid-jilid itu tidak ada manfaatnya. Artinya apa? Jangan lupakan faktor doa. Faktor kita minta sama Allah, ya Allah jadi anak-anakku anak yang soleh-solehah. Ya. Karena apa yang memberi hidayah itu Allah. Orang banyak masuk pesantren, keluar pesantren tidak tambah baik, banyak. Orang didatangkan guru ngaji nggak tambah baik, banyak. Ya. Maka dari itu semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah bosan-bosan. Ya. Kita sebagai orang tua, kalau ingin anak kita baik itu ini salah satu faktornya. Mayahdillah bahwal muhtadi. Allah yang memberi hidayah. Jangan lupa mintakan hidayah sama Allah. Minta sama Allah agar anak-anakku jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kelasnya Nabi saja itu doanya luar biasa. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, dan beberapa nabi yang lain, mereka itu doanya termasuk juga Ibadur Rahman yang dalam surat Al-Furqan itu. Mereka adalah orang-orang yang pilihan di hadapan Allah itu senantiasa berdoa untuk keluarga dan anak-anaknya, tidak pernah berhenti. Kalau Ibadur Rahman itu doanya diantaranya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa Nabi yakin Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berilah aku, ya, ini Nabi Ibrahim ya, Rabbi habli minas solihin, dan berilah aku, karunikanlah kepada aku keturunan yang soleh. Meskipun ada ulama yang mengatakan Rabbi habli minas solihin itu bisa berarti keturunan yang soleh, bisa berarti juga pasangan yang soleh juga, yang soleh atau solehah juga, karena tidak disebutkan anak di situ. Ya. Juga Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah aku adalah termasuk orang yang mendirikan sholat wa min dzurriyyati, dan juga dari anak turunku. Jadi sekelas Nabi Ibrahim tidak kemudian kalau aku nabi, anak-anakku pasti akan ikut sholat, rajin sholat seperti itu, enggak. Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan ada banyak ya. Jadi memang salah satu faktor itu ya ini ya. Jadi jangan sampai kita lupakan faktor ini gitu. Dalam kita apapun ya, perhatikan ayat ini. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Dan ini pula kita juga dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, kayak kita misalnya melihat orang yang apa namanya kita anggap belum dapat hidayah, atau kok masih dalam pandangan kita mungkin belum mau sholat atau belum ke masjid dan lain sebagainya. Ini kembalikan ke ini ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia, dan semoga Allah memberikan hidayah kepadaku. Aku tetap konsisten istiqomah ila akhiril hayah, sampai kematian menjemputku. Begitu ya. Jadi ini mayahdillah fahuwal muhtadi. Ini ayat ini menurut saya sangat dalam sekali kalau kita renungi ya, ini. Oke, ini ayat 17. Kita menginjak lanjut ke ayat 18. Silakan nanti direnungi sendiri ya. Selanjutnya. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Dan engkau mengira mereka itu ya ayqadhan, tidak tidur. Wa hum ruqudun, padahal mereka tidur. Jadi orang-orang Ashabul Kahfi ini tidurnya itu dengan cara Allah tutup telinga mereka. Kemarin kita di ayat sebelumnya kan kita sudah belajar dulu di ayat yang ke-11 betul. Fadharabna ala adhanihim. Maka kami tutup telinga mereka. Ya, Allah menjadikan mereka tidur. Dengan kalimat Allah menyebutkan kalimat itu menutup telinganya. Dan ini sejalan dengan ini, karena jadi Al-Qur'an itu bahasanya sangat sangat akurat ya. Sangat precise. Tidak bertentangan ya. Yang di depan mengatakan ya, tidurnya itu dengan cara Allah menutup telinganya. Dan memang orang kalau tidur itu kenyamanan paling mantep orang tidur ya telinganya ditutup ya. Nggak dengar apa-apa itu tidurnya nyenyak sekali pasti. Dan orang kalau mau dibangunin nyetelnya alarm ya, bukan alarm untuk mengganggu pendengaran dia. Dan Allah kan kemarin kita jelasin doroba, kata doroba itu aslinya begini ya, meletakkan satu benda pada benda yang lain.
Kadang diartikan memukul. Nah ini meletakkan satu, ibaratnya kinayah, meletakkan satu benda ke telinga mereka. Jadi menutupnya maksudnya ya. Tapi ini tidak berarti kemudian diberikan satu benda, tidak. Tapi ini adalah bahasa majazi, bahwa Allah menutup telinga mereka itu untuk menidurkan mereka secara nyenyak. Nah di ayat ini dijelaskan bahwa cara mereka tidur itu ternyata mereka itu matanya terbuka. Nah ini menarik ya. Ini menarik. Jadi orang mungkin tidur tapi matanya terbuka. Dan itu bisa nggak itu terjadi kalau dalam kehidupan biasa? Nah, bisa ya mungkin ya. Nah ini begini ya. Nah para ahli tafsir itu, para ulama, para ilmuwan itu kemudian mengatakan apa sih sebabnya, apa rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala membuat mata mereka itu terbuka. Itu katanya kalau itu lebih secara sebabiah, lebih memungkinkan mata mereka tidak rusak. Jadi kalau terbuka itu lebih bisa untuk normal, tetap normal. Tertutup selama 300 tahun itu bisa menyebabkan masalah. Maka Allah jadikan mata mereka terbuka, tahsabuhum wa tahsabuhum ayqadhan. Dan engkau menyangka mereka itu terjaga, ya, tidak tidur, ya, ayqadhan itu terjaga atau tidak tidur, wa hum ruqudun, padahal mereka tidur aslinya. Nah, ini salah satu bentuk perlindungan Allah ini, ya, yang diberikan mereka di gua itu adalah cara ini, ya. Ya, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Dan Allah juga membolak-balikkan mereka ya ke kanan dan ke kiri. Ini kita bayangkan coba ya, kalau misalnya ini tidak dilakukan, ada orang menetap satu tempat selama 300 tahun, kira-kira rusak gak itu? Ya, rusak ya. Makanya cara Allah ini, Allah bisa membuat tidak rusak, bisa. Tapi itulah ya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dengan sebab musabab. Ya, ada ikhtiar, ada hasil, gitu ya. Ya. Nah, salah satu cara Allah menjaga fisik mereka ini ya, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Dan kami membolak-balikkan mereka dzatal yamini kadang-kadang ke kanan, wa dzatas shimal kadang-kadang ke kiri. Ya tidak dijelaskan berapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam seminggu. Ada kitab tafsir yang menjelaskan ke kanan itu kalau berapa bulan atau berapa tahun, kiri sekian tahun. Tapi itu tidak perlu kita ketahui karena memang Allah tidak jelaskan. Jadi itu kita tidak perlu ya, dan tidak wajib untuk mencari tahu. Ya. Yang penting mereka dibolak-balikkan. Mengenai jumlahnya berapa kali, bagaimana caranya, itu tidak dijelaskan dalam ayat ini. Jadi kita tidak perlu tahu yang jelas. Allah membolak-balikkan mereka, digerak-gerakan. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga fisik mereka. Jadi memang bergerak itu adalah cara membuat sesuatu tidak rusak. Orang kalau banyak diem itu rusak. Kalau dalam mahfuzat itu kata-kata bijak yang pernah saya hafal di pesantren itu. Ini Imam Syafi'i pernah mengatakan, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Insala toba wa in lam yajri lam yatibi. Aku, kata Imam Syafi'i, melihat air itu. Ini ra'aitul ma'a, aku melihat air. Ya, ini ra'aitul ma'a. Ini ra'aitu wuqufal ma'i. Aku melihat berhentinya air ya. Tergenangnya air yang tidak bergerak, tidak ngalir dalam waktu yang lama, yufsidu, maka air itu akan rusak lama-lama. Entah berlumut, entah kotoran banyak masuk ke situ dan lain-lain, atau nyamuk ke situ. Ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu. Insya toba wa in lam yajri lam yatibi. Kalau mengalir dia akan terjaga kejernihannya atau kebersihannya. Wa in lam yajri lam yatibi. Kalau dia tidak mengalir, maka dia tidak, kejernihan atau kemurnian air itu tidak akan terjaga. Ini Imam Syafi'i mengatakan itu dalam konteks ketika beliau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa bergerak. Taharraku fafil harokah al barokah, katanya kalau orang Arab bilang ya. Bergeraklah kalian karena dalam harokah ya, dalam bergerak itu ada barokah. Ini jadi digerak-gerakan begitu untuk mencapai satu tujuan ya, ini yaitu menjaga jasad mereka. Jadi bergerak. Ini ya, fil harokah al barokah. Kalau orang diem aja, lama-lama juga ambeien juga kalau duduknya lama-lama ya kan. Jadi harus bergerak, ya, bergerak. Ini. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimali wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka ya,
basitun dzira'aihi, membentangkan kedua lengannya bil wasit, di depan pintu gua. Nah ini anjing ya. Jadi Ashabul Kahfi ini ada anjing yang menyertai mereka. Ini ceritanya kalau kita baca itu tafsirnya di Quran Kemenak atau yang lain itu ada banyak cerita di situ. Ada yang menyebutkan itu karena jadi Ashabul Kahfi ini aslinya adalah anak-anak muda yang anak-anak bangsawan. Mereka itu orang-orang kaya, anak-anak muda kaya yang mau meninggalkan kemewahan demi agama mereka. Ada di antara mereka itu orang yang punya anjing juga ya, punya anjing. Maka anjingnya itu akhirnya membersamai mereka untuk berlindung di gua. Tapi di sini Al-Quran juga menjelaskan dengan redaksi yang sangat akurat dan sangat precise, menyatakan bahwa wakal buhum basitun dzira'aihi bil wasit. Anjing mereka itu membentangkan tangannya di depan pintu gua. Jadi anjing ini tidak ada di dalam gua. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa anjing yang ada dalam rumah itu bisa menolak datangnya malaikat. Jadi kalau kita punya anjing boleh, memelihara anjing itu boleh. Asal jangan ditaruh di rumah. Ya, jadi artinya anjingnya anjing buruan biasanya. Kalau yang saya lihat itu anjing buruan atau anjing apa? Penjaga ya, bukan anjing. Saya misalnya pernah di Libya itu banyak orang muslim kalau dari rumahnya tuh dengar gonggongan anjing itu anjing-anjing itu anjing penjaga ya, di dalam tembok mereka tapi di luar rumah mereka dibuatkan rumah sendiri. Bukan anjing yang orang sekarang kan maaf yang memelihara di dalam rumah ini sebenarnya kalau menurut hadis Nabi rahmat Allah tidak turun kepada mereka. Ini sangat seorang muslim sangat disayangkan kalau sampai memelihara anjing di rumah mereka. Sangat disayangkan. Tapi kalau memelihara anjing di luar rumah dibuatkan rumah sendiri di pekarangan itu nggak apa-apa. Bahkan anjing buruan pun itu disyariatkan dalam Islam. Ya, makanya anjing itu najisnya anjing menjadi ikhtilaf di antara para ulama kan. Kan hadisnya itu hadis mengenai anjing, najisnya anjing itu hanya satu. Meskipun redaksinya banyak, tapi satu konteks itu yaitu jika ada seekor anjing menjilati bejana kamu, maka basuhlah idza walagal kalbu inaakum au ina ahadikum fal yaksilhu sab'a marrat ihdaha biturab. Barang siapa menemui atau mendapati ada anjing yang menjilati bejananya, maka cucilah bejana itu 7 kali, ihdaha biturab, salah satunya dengan debu, dengan tanah ya. Hanya itu hadisnya. Jadi tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa anjing itu najis, itu enggak ada. Adanya betul anjing kalau di dalam rumah bisa menolak datangnya rahmat atau malaikat rahmat. Itu ada hadisnya. Tapi mengenai najisnya anjing itu tidak ada kecuali seperti itu. Karena itu para ulama berbeda pendapat bahwa anjing itu ya kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan begini dari menyimpulkan hadis itu. Karena kalau anjing itu menjilat bejana itu wajib dibasuh 7 kali, maka apa yang menyebabkan kita wajib membasuh? Tentu itu karena najis. Kalau liurnya najis, maka badannya pun ikut najis. Dan kalau liur itu menetes dimanapun, maka itu juga najis. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi tidak dengan mazhab seperti Maliki yang dianut orang-orang di Afrika Utara sana. Seperti di Libya, Tunis, Maroko. Kalau Imam Maliki mengatakan ada yang pendapat kedua, saya jelasin dulu ya. Kedua itu adalah ada yang mengatakan bahwa yang disebut najisnya anjing itu adalah ketika dia menjilati saja bejana ya. Liurnya juga najis, tapi fisik anjingnya tidak najis. Mengapa? Karena liur itu kalau masih dalam tubuh dia itu seperti orang kencing gitu kan. Di dalam tubuh kita ada kencing nih. Kalau keluar dia najis, tapi kalau masih di dalam ya enggak gitu loh. Ya kan, kalau enggak semua orang najis dong. Ya ini kan, atau tinja misalnya gitu ya. Nah, itu pendapat guru seperti itu. Nah, pendapat yang ketiga dan ini juga diambil oleh Syekh Al-Qurtubi yang baru meninggal itu, dia dalam kitabnya Fiqh Tuharah wa ana amilu ila ra'i Malik. Dia mengatakan saya cenderung kepada pendapatnya Imam Malik yang mengatakan begini, bahwasanya anjing itu tidak najis. Dan ini juga dianut oleh Persis Bangil. Seingat saya pernah baca begitu. Anjing itu tidak najis. Nah, mengapa kita disuruh membasuh bejana? Itu hanya sifatnya ta'budi.
Jadi ya udah Allah perintahkan seperti itu, ya itu yang kita lakukan. Kalau liurnya netes, ya sudah netes saja, dia nggak najis. Makanya nanti ada dalam Sahih Bukhari, mungkin di bab wudu nanti akan dibaca itu kapan-kapan itu. Bahwasanya di zaman Nabi itu anjing itu lalu lalang di masjid Nabi. Dan tidak ada riwayat mereka membersihkan liurnya. Ya memang tidak ada cerita juga apa liur netes atau tidak. Tapi kalau anjing lalu lalang itu artinya kemungkinan besar liurnya menetes. Nah ini ikhtilaf para ulama. Satu hadis dalilnya sama, tapi kesimpulan hukumnya bisa berbeda karena cara pandangnya beda. Ini saya sekedar memberikan contoh ya, contoh dahsyatnya para ulama dalam berbeda ya, mengambil istimbat itu begitu. Ya, kita pahami dalam terserah kita memilih yang mana terserah ya. Nah ini kembali ke ayat ini ya. Ini anjingnya berada di luar gua, tidak masuk karena itu tadi ya. Anjing kalau dalam satu ruangan ya di dalam rumah kita, maka itu akan bisa menolak datangnya rahmat malaikat rahmat ini ya. Lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Dan jika kamu ini perlindungan, bentuk perlindungan Allah yang keberapa berarti ini? Kelima kali ya. Cara Allah memberikan perlindungan kepada mereka itu adalah Allah memberikan satu satu situasi yang mana orang itu, misalnya seandainya ada orang nggak sengaja melihat Ashabul Kahfi di gua itu, mereka akan lari ketakutan. Allah jadikan adanya ketakutan bagi orang yang melihat mereka. Dan ini Allah bisa saja memberikan wibawa, memberikan rasa takut bagi orang melihat sesuatu, itu bisa. Ini cara Allah memberikan perlindungan kepada Ashabul Kahfi, salah satunya ini yang kelima atau keenam ini. Lawit tolak ta'alaihim. Jika kamu menyaksikan ya alaihim atas mereka, lawallaita minhum firara, maka engkau tentu akan berpaling minhum dari mereka firaran, melarikan diri. Ya, karena takut. Situasinya mengerikan ya, mengerikan. Wala mulita minhum ru'ba, dan pasti kamu akan dapati ya dalam pandangan kamu terhadap mereka ru'ba, kamu akan mendapatkan rasa takut. Ini ya, wala mulita minhum ru'ba, dan kamu akan dipenuhi dengan rasa takut. Ini cara Allah memberikan perlindungan kepada Ashabul Kahfi, diberikan gua, ditidurkan dengan 300 tahun atau 39 tahun, kemudian ditempatkan di posisi yang sangat unik dan ideal ya, baik dari sisi pencahayaan maupun sisi sirkulasi udaranya ya. Kemudian situasi guanya, kemudian Allah juga menggerakkan mereka. Kemudian Allah membuka mata mereka ya, membolak-balikkan kanan kiri mereka ya. Kemudian dijaga oleh anjing di luar pintu gua, dan juga Allah tanamkan kepada situasi yang mereka alami ini, kalau ada orang datang melihat mereka, pasti mereka akan ketakutan dan lari, sehingga mereka tidak ada yang mengusik. Bayangkan kalau ada orang yang mau mengusik mereka, hewan buas lah misalnya, atau penjahat misalnya melihat orang begitu, bisa dipotong, diambil organnya, dijual di itu. Kalau dulu ada orang jual beli organ. Artinya ini adalah betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga fisik mereka dengan sebab musabab ya. Bukan hanya memang kun fayakun, tapi itulah hikmah dari ayat-ayat Allah, memberikan sesuatu kepada Allah yang kehendaki dengan cara adanya sebab musabab. Ada yang ingin menyampaikan tadaburnya enggak terhadap ayat ini? Ada hal yang menarik sekali. Ini kalau enggak ada yang nyampein, saya nyampein. Tapi saya berharap ada di antara bapak-bapak yang bisa melihat ada satu hal nilai yang bagus dari ayat ini yang bisa kita ambil pelajarannya. Kalau saya mungkin gini, melihat itu ya, bahwa ini sebenarnya ayat ini bagus sekali itu kalau kita kaitkan dengan masalah kesehatan fisik manusia gitu ya. Artinya apa? Kita ini bahwa manusia itu nggak boleh diem, harus bergerak gitu, ya enggak? Karena apa? Kalau kita diem, artinya organ tubuh kita juga itu artinya kan tidak terjadi sirkulasi peredaran darahnya. Jadi kalau kita bergerak, mobilitasnya kita selalu jalan terus, artinya di situ kan akan
akan terjadi katakan peredaran darah yang bagus ini. Berarti kesimpulannya bahwa ilmu kesehatan di sini ini sebenarnya ada apa mengacu juga ke dalam ayat ini gitu. Enggak dari segi kesehatan tubuh manusia gitu. Enggak. Nah, bagus sekali nih artinya kalau kita cerna secara detail itu. Jadi ini ya mungkin bagi kita yang udah paham ini ya mau nggak mau kita harus kita laksanakan gitu. Karena untuk menjaga itu tadi pertama ya kesehatan kita, kebugaran kita dan lain sebagainya sehingga artinya kita tetap dalam kondisi yang sehat, fit dan tentunya yang lainnya gitu supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan baik gitu. Mungkin saya cuma menggarisbawahi dari situ aja tuh. Oke, ya terima kasih Pak Darso. Ya, fil harokah al barokah, dalam bergerak ada keberkahan. Ada yang lain? Ya. Ini mungkin dikaitkan dengan tadi nyambung dengan Pak Darso masalah kesehatan. Kan dibolak-balikan itu dengan tidak tahu berapa dibolak-balikan. Tapi ini sejalan kalau dari ilmu kesehatan sepertinya kalau kita merawat orang sakit yang terlalu lama tidur tertentu itu maka ada yang namanya istilahnya bidus-bidus ada ya. Jadi lebam-lebam. Makanya kalau mayat itu pas terbalik posisinya itu mesti lebam bawahnya. Nah, maka salah satu caranya supaya karena gravitasi darah tarik ke bawah, maka ya dibolak-balik. Mungkin itu juga salah satu ibroh yang bisa diambil oleh ilmu kesehatan juga ini. Kalau mulai dari sini. Menarik sekali. Ini saya terus terang nggak kepikir nih. Bener juga, betul itu. Jadi pelajaran betul. Saya juga ingat kalau nungguin orang tua sakit dulu, betul itu. Ya terima kasih Pak. Ada yang lain lagi? Oke, kalau nggak ada, saya ingin mengambil ini masalah anjing ya. Ini menarik ini ya. Anjing itu kan hewan ya. Dia mendapat kehormatan. Diceritakan di sini dalam kisah Ashabul Kahfi. Padahal dia hanya seekor anjing. Sebabnya apa? Mereka berteman dengan Ashabul Kahfi, berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi ini ya, berteman dengan orang soleh itu bisa mendatangkan keberkahan dari kesolehan orang yang kita temani. Anjing saja dalam Ashabul Kahfi, ya, dia seekor anjing yang bahkan tadi itu ya, kalau dia di dalam rumah malaikat tidak mau masuk, tapi ya dia mendapat kehormatan karena dia menemani Ashabul Kahfi orang-orang yang soleh. Ya, jadi kita maka banyak kitab tafsir yang diantaranya Ibnu Katsir juga menyebutkannya itu diantara bahwa fi suhbatis sholihin yaitu kita bisa mendapatkan keberkahan ya dalam membersamai orang-orang yang soleh. Ya kita seperti inilah. Ya kita berharap semua tidak ada yang mungkin kita mengaku soleh itu nggak ada, tapi kita berharap kumpul dengan orang mau ke masjid itu bagian dari itu ya mendapatkan itu. Ya. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan itu ya. Kalau kembali ke Imam Syafi'i luar biasa, tapi beliau dalam sebuah syairnya, itu Imam Syafi'i itu seorang faqih ya, seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, tapi juga seorang sastrawan. Dia sering banyak meninggalkan syair-syair. Salah satunya itu walastu uhibbus solihina walastu minhum. Terusnya apa ya, saya lupa ya. Tapi intinya begitu, beliau mengatakan, aku mencintai orang-orang soleh, meskipun aku bukan termasuk di antara seperti mereka. Terus selanjutnya itu la haula wala quwata illa billah. Saya lupa intinya yaitu aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku belum sederajat dengan mereka, kira-kira gitu bahasa kita. Tapi aku mau membersamai mereka agar aku bisa mendapatkan keberkahan mereka. Ketarik kepada keberkahan mereka. Ini. Jadi ini saya pikir juga sangat baik sekali ini pelajaran dari anjingnya Ashabul Kahfi ini ya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan mereka anjing Ashabul Kahfi ini akan ikut masuk surga katanya. Tapi Allah alam saya belum ngecek lagi ya Pak riwayatnya sah tidaknya itu. Tapi saya pernah mendengar atau membaca bahwa anjingnya Ashabul Kahfi itu adalah termasuk satu dari beberapa hewan yang masuk surga. Ya. Itu karena apa? Karena itu tadi keberkahan membarengi orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Oke, kalau nggak ada mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Sekali lagi kalau untuk yang halakoh ini kajian saya
kita dorong untuk CPSA ya. Semuanya aktif kalau bisa membaca betul, membaca terjemahnya. Kalau masih belum mendapatkan apa sih maksud ayat itu, buka tafsir ya. Paling nggak itu aplikasi sudah banyak sekarang. Pahami, tadabburi apa sih? Nah, nanti kita di sini diskusi. Sehingga kita terbiasa membaca Al-Qur'an itu tidak hanya membaca tapi juga bisa meresapi ya, mengkontemplasi, meresapi makna dan inspirasi yang dikandung di dalamnya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan dan kekurangan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.